Badai pasti berlalu. Gak tahu ini akan kena ke siapa. Saya yakin ini akan berbicara ke hati seseorang. Hei, badaimu akan berlalu. Badai pasti berlalu. Sungguh, saya tidak perlu bahkan khotbahkan. Satu kalimat hikmat ini sudah cukup untuk mengentaskan jiwa yang gelisah dan gundah gulana. Tapi tetap harus ada pengajaran agar iman kita bertumbuh secara sehat dalam firman. Buka bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 18. Badai pasti berlalu, cerita tentang Elia. Saya bacakan dulu ya. Oke, ayat 19, ayat 9 maaf. Bunyinya begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa. Ini Elia dan bermalam di situ. Di dalam goa Elia bermalam. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan lagi bicara sama Anda dan saya sekarang. Mungkin ya, siapa tahu baik yang di sini sekarang, yang onsite maupun yang online, mungkin Anda sedang tidak berada di poros kehendak Allah loh. Kalau sampai Allah tanya, apa kerjamu di sini? Mungkin Anda busy, mungkin sibuk sendiri, tapi bisa jadi tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tapi kehendakmu dan kehendakku, bukan kehendaknya. Jangan selalu Tuhan itu suruh jawab pertanyaan kita. Tuhan mengapa? Tuhan jodohku siapa? Tuhan nanti aku jadi apa? Tuhan kapan masalahku akan selesai? Izinkan Tuhan yang mengintrospeksi diri kita. Tuhan tanya sama beberapa orang saat ini, anakku, apa kerjamu di sini? Tuhan gak tanya tentang pekerjaanmu, Tuhan tanya kondisi hidupmu, atau lebih tepatnya, di mana hati Anda? Sebagian kita, hati kita gak berada pada Tuhan, tapi pada harta. Sebagian kita, ya bekerja sih bekerja, tapi kita itu pikirannya salah. Tuhan tanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Ini relevan buat kita. Elia aja ditanya, apalagi Anda dan saya. Kenapa? Karena Elia tinggal di dalam gua. Seharusnya dia berada di sana menjadi nabi Allah. Dia malah di gua. Berapa banyak di antara kita yang harusnya pelayanan sekarang mundur dari gereja? Kita memang masih bekerja sih, tetapi attitude kita atau sikap hati kita salah, mengeluh, cemberut, melulu. Padahal orang lain loh di PHK. Masa sana nggak kamsyah? Punya kerja sekalipun kita nggak cinta, tetap kerja bukan? Tuhan loh, kadang-kadang Tuhan menegur kita secara lembut. Apa kerjamu di sini hai Elia? Saya ingin sekali meneruskan kata nubuatan badai pasti berlalu, dimulai dengan keputusan hati kita dulu. Jangan lihat badai, putuskan di hati sendiri bahwa saya tidak boleh mengeluh, saya tidak boleh ngomel melulu. Sikap hati saya yang negatif ini harus diubahkan, karena Tuhan tidak pernah paksakan. Ini pilihan, aku tidak boleh terus negatif sama orang lain, aku tidak boleh negatif sama kehidupan, aku tidak boleh negatif sama diri sendiri. Keluar dari gua ketakutan. Sebagian kita nggak tinggal di gua, kita punya rumah, kita juga punya pekerjaan yang tetap. Kelihatannya kita bekerja, kelihatannya kita beraktivitas sehari-hari, tetapi pikiran dan hatimu berada dalam gua ketakutan. Sebagian kita dalam makhluk trauma, sudah gak berani lagi mencoba karena dulu pernah gagal. Lalu sekarang mulai hari ini, kita hidup selalu di masa lalu. Terus menghantui, kita gak pernah mau percaya janji Tuhan yang baru. Kalau begitu gak akan ada penangkapan ikan yang dahsyat, karena mereka semalam-malaman bahkan tidak dapat cacing. Tapi kalau Tuhan yang suruh pada pagi hari, tebarkan di sebelah kananmu, tebarkan. Keluar dari guamu, keluar dari traumamu. Ada lagi di antara kita yang suka sekali memegang kesalahan orang, diingat-ingat selama-lamanya suami istri itu. Udah cukup, keluar dari guamu. Ternyata ya, kalau mata rohani kita dicelikan, banyak di antara kita tinggal di dalam gua. Kenapa kita harus meringkuk di sana? Bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan, damai sejahtera dan masa depan pengharapan?